بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الديان والصلاة والسلام على محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه وتابعيه على مر الزمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن أما بعد فيا عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم وقال إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah, Rabb yang telah menghadiahkan nikmat yang berlimpah kepada kita. Nikmat panjang usia, nikmat sehat, nikmat hidayah, nikmat yang pada akhirnya mengantarkan kita pada nikmat yang begitu besar, nikmat persaudaraan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Hujurat ayat 10. Hadirin rahmati Allah, salawat teriring salam senantiasa terucap deras dari lisan kita, terlebih di hari Jumat yang mulia ini, sebagai bentuk rasa cinta dan kerinduan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang telah mengajarkan banyak hal dalam hidup kita, lentera yang Allah kirim untuk menyinari seluruh umat manusia. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mengawali khutbah kali ini, khatib berwasiat kepada jamaah sekalian pada umumnya dan kepada diri khatib sendiri pada khususnya agar kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Implementasinya adalah dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Karena peningkatan iman dan takwa sejatinya hanya dapat diperoleh dengan dua cara tersebut, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dalam hal ini Imam Abu Hatim berkata, annal imana yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Artinya iman itu sifatnya dinamis, dapat bertambah dan berkurang. Bertambah karena ketaatan kepada Allah atau menjalankan perintah-perintahnya, dan berkurang karena melakukan kemaksiatan. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, kita semua pasti sepakat bahwa berkata jujur merupakan sikap yang terpuji dan layak diteladani. Namun ada kalanya sikap tersebut dilarang karena justru akan membuat atau membawa mudarat. Contohnya jujur dalam kemaksiatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati mu'afa illa al-muhajirin. Artinya setiap umatku akan mendapat ampunan kecuali muhajirin atau orang-orang yang berterus terang dalam berbuat dosa. Wa inna minal muhajarati an ya'mala ar-rajulu bil-lail amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allah alaihi fayaqul ya fulan amiltul barihata kadza wa kadza. Artinya sungguh termasuk terang-terangan berbuat dosa adalah seseorang berbuat dosa pada malam hari, kemudian pada pagi hari dia menceritakannya padahal Allah telah menutupinya. Lalu ia berkata, hai fulan, tadi malam aku telah berbuat dosa begini dan begitu.
wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi an. Muttafaqun alaih. Sebenarnya di malam hari Tuhannya telah menutupi perbuatan dosanya itu, tetapi di pagi harinya dia menyingkap perbuatannya sendiri yang telah ditutupi oleh Allah Azza wa Jalla. Muttafaqun alaih. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, sebagai manusia biasa kita tentu tidak memiliki jaminan terlepas dari jeratan dosa. Tapi bukan berarti ketika kita tergelincir kemudian aib itu kita umbar di mana-mana. Karena ketika suatu kemungkaran diumbar begitu saja dan dianggap biasa, maka dikhawatirkan akan lahir gerakan masif untuk melakukan kemungkaran serupa, bahkan lebih. Seorang ayah, ibu, atau bahkan guru yang berseloroh tentang kehidupan masa remajanya yang kelam dan penuh dengan kenakalan di hadapan anak-anaknya, pastilah akan membenamkan anak pada satu kesimpulan bahwa kenakalan masa remaja adalah hal yang biasa dan lumrah dilalui oleh setiap generasi. Wal'iyadzubillah. Di sisi mana amanah itu kita lempar dan hempaskan? Yakinkah kita Allah tidak akan meminta pertanggungjawaban? Hadirin salat Jumat yang dirahmati Allah, sementara dalam hadis lain ditegaskan ketika seorang berbuat dosa kemudian orang lain mengikutinya karena terinspirasi oleh pelaku pertama, maka dosa orang yang mengikuti tadi akan mengalir juga kepada pelaku pertama. Inilah yang disebut sebagai dosa jariyah. Rasulullah SAW bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'." Orang yang melakukan perbuatan baik dalam Islam, maka baginya pahala dari perbuatannya itu dan pahala dari orang yang melakukannya sesudahnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'. Rawahu Muslim. Orang yang melakukan suatu perbuatan buruk, maka baginya dosanya dan dosa orang yang melakukan sesudahnya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Artinya para nikmati Allah, ketika seseorang melakukan kemungkaran dan memutuskan bertaubat lalu tidak menceritakan perbuatan dosanya, maka secara tidak langsung dia telah membuka sunnatan hasanah dan menutup kemungkinan terbukanya sunnatan sayyi'ah. Karenanya jika di antara kita sudah terlanjur melakukan kemaksiatan dan kemungkaran, lebih baik segera menyesali diri, memohon ampun dan bertaubat daripada menceritakan kepada orang lain yang tidak ada kaitannya dengan perilaku kita. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli fadlin min fadlihi wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaykum 'adzaba yaumin kabir. Dalam surat Hud Allah Subhanahu wa taala berfirman, hendaklah kalian memohon ampunan kepada Tuhan kalian lalu bertaubat kepadanya, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kalian berpaling, maka sungguh aku khawatir kalian akan ditimpa azab pada hari yang besar, yakni hari kiamat. Surat Hud ayat ketiga. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, demikian pesan singkat yang bisa diberikan kepada kesempatan Jumat ini. Besar harapan apa yang ada menjadi pegangan pada diri dan jamaah untuk mengisi sisa usia dengan sifat dan perangai terbaik. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفا.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أتمم لنا نورنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أعز وأجل أكبر أقم الصلاة